Berapa banyak makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan kita, tapi tak pernah benar-benar kita kenal. Di balik semak belukar yang kita lewati, di balik bebatuan, batang pohon tua, atau bahkan dalam tetesan embun pagi, ada kehidupan yang diam-diam bertahan. Ada flora dan fauna yang tidak sepopuler panda, gajah, atau bunga matahari. Tapi mereka ada dan mereka punya cerita. Pernahkah kamu mendengar nama zebra duiker? Atau melihat bunga dengan wajah menyerupai vampir tersenyum? Di balik bayang hutan lebat, di antara rintik hujan yang menembus kanopi dedaunan, ada makhluk-makhluk yang hidup dalam diam. Jarang terjamah dan nyaris terlupakan. Mereka bukan hanya unik, mereka adalah cermin evolusi ekstrim hasil dari adaptasi panjang yang menakjubkan. Natura akan membawamu menyusuri jejak-jejak tersembunyi ini. Dan episode kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan dua makhluk luar biasa. Seekor mamalia mungil bersalut motif zebra dari Afrika Barat dan bunga misterius dari pegunungan Ekuador dengan rupa menyeramkan, namun mesona. Bersiap-siaplah untuk masuk ke dunia yang cerah terangkat. Di hutan gelap Afrika Barat, seekor makhluk kecil melintas diam-diam di antara semak berduri. Tubuhnya belang seperti zebra, tapi dia bukan kuda. Adalah salah satu dari sedikit mamalia yang hidup seolah menyamar di hutan. Inilah zebra duiker. Zebra duiker adalah spesies kijang kecil endemik Liberia, Sierra Leone, dan Pantai Gading. Bobotnya hanya sekitar 20 kg dan tinggi badannya bahkan lebih pendek dari seekor anjing golden retriever. Tapi yang paling menarik adalah kulit tubuhnya, garis-garis gelap yang bukan sekedar pola estetika. Itu adalah kamuflase. Di dalam hutan tropis yang gelap, cahaya matahari menembus daun seperti pola garis. Zebra duiker memanfaatkan itu. Ketika ia membeku di antara semak-semak, predator sering melewatkannya begitu saja. Adaptasi ini disebut disruptive camouflage, menyamarkan bentuk tubuh dengan membingungkan mata pemangsa. Zebra duiker hidup soliter atau berpasangan. Mereka sangat pemalu, bergerak diam-diam dan aktif pada senja hingga malam hari. Pakan utamanya buah-buahan yang jatuh dari pohon. Dan mereka punya kebiasaan unik, memecahkan kulit buah keras dengan kepala mereka. Tapi ancaman datang dari segala arah. Deforestasi, perburuan, dan kehilangan habitat. Kini mereka masuk daftar merah IUCN sebagai spesies yang terancam punah. Beranjak dari hutan Afrika, kita menuju pegunungan Ekuador dan Peru. Di tengah kabut dingin, sebuah bunga tumbuh, namun bukan sembarang bunga. Inilah dia, Dracula simia. Anggrek dengan bentuk menyerupai wajah monyet. Bukan sulap, bukan ilusi.
Struktur kelopaknya membentuk mata, hidung, dan mulut seperti ekspresi simpanse. Dracula hidup di ketinggian 1.500 hingga 2.000 meter, di daerah yang sejuk dan juga lembab. Anggrek ini tidak bisa hidup di suhu tinggi atau yang terkena sinar matahari langsung. Selain bentuknya yang unik, aroma bunganya mirip buah jeruk. Ini menarik serangga penyerbuk tertentu seperti lalat buah. Tanaman ini tidak bisa sembarangan dibudidayakan, butuh kondisi udara, tanah, dan mikroorganisme spesifik. Karena itu, banyak spesies Dracula kini langka dan terancam. Keduanya, baik zebra duiker dan Dracula mengingatkan kita bahwa keunikan ada di balik ketidakpopuleran, bahwa keindahan tidak selalu tampak di media sosial atau taman kota. Beberapa makhluk butuh kita perhatikan, justru karena mereka hampir tak pernah terdengar. Inilah misi kami, mengenalkan dunia yang terlupakan, menyuarakan mereka yang tidak bersuara. Mereka mungkin tak dikenal seperti singa atau mawar merah, tapi mereka nyata. Mereka adalah bagian dari keanekaragaman hayati bumi yang harus kita jaga. Karena setiap makhluk, sekecil apapun, punya kisah yang luar biasa. Saksikan Jelajah Flora dan Fauna setiap Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena mereka tak viral, bukan berarti tak penting.